melafalkan satu surat di dalam Al-Quran? Coba. Ada. Silakan. Bacaan sholat atau bacaan? Boleh, bacaan sholat boleh, apapun yang masih ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu isya'i arba rakaati mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, tuh sah ini sah ya. Ini makin banyak loh, makin banyak. Cuman tadi ada pesan itu dari Kak Yuli. Kalau muslimah nanti kalau cerita tentang mantan masa lalunya bahwa dia mantan muslimah, nanti tidak takut kena persekusi. Oh enggak, dulu emang sama keluarga udah dikucilkan sih. Cuman ya sekarang kita bantu dalam doa satu persatu udah mau menerima gitu. Itu artinya sudah mulai banyak ya teman-teman yang bersuara ya muslimah ya nggak apa-apa lah. Artinya teruslah, bila perlu dibuat namanya forum mantan muslimah. Oh itu keren itu Kak Yuli itu ya, Kak Yuli kalau masih nonton ya. Karena banyak sekali nih perempuan-perempuan yang sudah meninggalkan agama Islam. Tapi boleh cerita Kak ke apa sebabnya ninggalin agama Islam? Betul sekali kata Bang Edis. Emang waktu sih sebenarnya umat yang toleransi ya gitu. Di dalam keluarga mama saya juga bergaul, apalagi suami saya itu Chinese ya. Jadi suami saya Chinese, saya Muslim, masuk Islam dulu dulunya mualaf dianya. Dia dari Buddha. Dari Buddha mualaf, kemudian udah gitu saya Kristen, terus dia jadi ikut juga ke Kristen. Iya, biasanya seperti itu. Kalau satu rumah mengenal kebenaran, biasanya seisi rumah itu akan ikut serta seperti itu. Ya, dulu karena saya diajarkan begini Bang Edis sama nenek terutama ya. Yang penting kamu sholat gitu ya. Terus yang penting sholat. Jadi kita tuh nggak mendalami agama. Emang kalau saya merasa tidak mendalami agama, maksudnya jadi toleransinya ke semua bagus. Orang tuh toleransi bagus gitu. Tapi kalau mendalami saya juga sudah mendalami, saudara saya ada yang sudah mendalami malah nggak toleransi gitu. Itu betul, dia benar saya bilang. Betul. Karena saya dulu diajarkan memang saya toleransi gitu. Karena saya banyak teman juga yang orang Chinese, yang orang Buddha lah, Kristen lah. Kita sama-sama kok, nggak pernah ribut soal agama, nggak pernah soal apa gitu ya. Jadi itu emang benar gitu. Ya, makanya jangan mendalami. Janganlah kamu. Makanya pesan saya begini, janganlah kalian sungguh-sungguh menjalankan agama Islam. Nanti kalian tidak akan lagi bisa hidup bertoleransi. Ya, betul sekali. Jadi kalau jadi Islam, jadilah Islam yang KTP saja. Jangan didalam-dalami. Saya juga KTP masih Islam. Nggak apa-apa. Karena begini, banyak orang Kristen itu soal administrasi, berpikir Kristen itu soal administrasi. Baca firman Tuhan itu bukan seumur hidup nggak pernah lihat Alkitab, karena kita tuh tidak diperbolehkan kan baca Alkitab ya. Sama orang tua dulu juga, sama nenek, sama Alkitab nggak pernah diperbolehkan. Tapi pas waktu saya di hotel begitu. Ya. Jangan membacanya kitab Syekh Abdul Qayyim Al-Jauziyah itu yang burung berdiri 70 tahun. Makanya ganti bacaan kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat. Ya. Sampai sekarang sih belajar. Begini Kak, karena ini gini, banyak mantan muslimah begitu naik kemari terus cerita begitu, padahal ceritanya landai-landai saja, biasa-biasa aja, tapi mengalami persekusi.
Langsung nanti di inbox, awas kamu ya, gimana kamu ya? Nah, biasa itu. Karena mereka memang tidak bisa lagi melawan argumen itu, mereka nggak bisa membantah itu secara akademis, membantah secara ilmiah itu nggak bisa. Makanya saya pernah mengatakan, jika undang-undang penistaan agama itu dihapuskan dan orang bebas mengemukakan pendapatnya soal agama, maka dalam 15 tahun itu orang tidak akan ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Yang percaya agama Islam cuma Yusuf PI sendirian. Begitu. Karena memang mengalami persekusi, orang-orang yang membuka atau mengeluarkan isi pendapatnya, pandangannya terhadap agama Islam, itu selalu berakhir dengan persekusi, dipenjarakanlah, diintimidasi lah, dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang pada takut, Ya, mereka pada bungkam begitu. ya kekesalannya sih ya jangan sampai bebal atau